Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Navita Fitriani dengan NIM 127030025. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan proyek yang berjudul Rancang Bangun Sistem Monitoring dan Peringatan Dini Suhu Berbasis Internet of Things menggunakan ESP32, MQTT, Telegram, dan Python. Tujuan dari proyek ini adalah untuk memantau suhu ruangan secara real time serta memberikan peringatan dini apabila suhu melebihi batas yang telah ditentukan. Sistem ini memanfaatkan teknologi Internet of Things atau IoT sehingga informasi suhu dapat dipantau secara lokal melalui aplikasi monitoring maupun secara jarak jauh melalui Telegram. Pada rangkaian yang digunakan terdapat 3 komponen utama, yaitu ESP sebagai microcontroller, sensor DHT sebagai sensor suhu, dan buzzer sebagai alarm peringatan. Sensor DHT22 terhubung ke salah satu pin digital ESP32 untuk mengirimkan data suhu yang terukur. Buzzer juga dihubungkan ke pin out ESP yang berfungsi sebagai alarm ketika kondisi suhu berada pada kategori berbahaya. Prinsip kerja sistem ini dimulai ketika sensor DHT22 melakukan pengukuran suhu lingkungan secara terus-menerus. Data suhu yang diperoleh sensor kemudian dikirimkan ke ESP32 untuk diproses. ESP selanjutnya membandingkan nilai suhu yang terbaca dengan batas suhu yang telah ditentukan pada program. Setelah data suhu diperoleh, ESP32 mengirimkan informasi melalui jaringan Wi-Fi menggunakan protokol MQTT menuju MQTT broker. MQTT dipilih karena merupakan protokol komunikasi yang ringan dan efisien sehingga cocok digunakan pada aplikasi Internet of Things. Selanjutnya, aplikasi Python yang berjalan pada komputer bertindak sebagai MQTT client. Program Python akan menerima data suhu yang dikirimkan oleh ESP32 melalui MQTT broker. Data yang diterima kemudian ditampilkan pada grafik user interface atau GUI sehingga pengguna dapat memantau suhu dan status sistem secara langsung. Pada sistem ini terdapat 3 kategori kondisi suhu. Yang pertama adalah normal ketika suhu berada di bawah 30 derajat. Dan yang kedua adalah waspada ketika suhu berada rentang 30 hingga 35 derajat. Lalu yang terakhir adalah bahaya, yaitu ketika suhu mencapai 35 derajat Celcius. Ketika suhu masih berada pada kondisi normal atau waspada, sistem hanya melakukan monitoring dan menampilkan informasi pada GUI. Namun, apabila suhu mencapai kategori berbahaya, maka ESP32 akan secara otomatis mengaktifkan buzzer sebagai alarm lokal. Pada saat yang sama, aplikasi Python akan mengirimkan notifikasi melalui Telegram bot kepada pengguna. Notifikasi Telegram ini berisi informasi mengenai suhu terkini dan status kondisi lingkungan. Dengan adanya notifikasi ini, pengguna tetap dapat mengetahui kondisi ruangan meskipun tidak berada di lokasi pengukuran. Hal ini merupakan salah satu implementasi konsep early warning system atau sistem peringatan dini. Keunggulan sistem ini adalah mampu melakukan monitoring suhu secara real time, memberikan alarm lokal melalui buzzer, serta mengirimkan peringatan jarak jauh melalui Telegram. Dengan demikian, pengguna dapat mengambil tindakan lebih cepat ketika terjadi peningkatan suhu yang berpotensi membahayakan peralatan maupun lingkungan sekitar. Penjelasan
penjelasan mengenai rangkaian dan prinsip kerja sistem monitoring dan peringatan dini suhu berbasis IoT yang setelah saya buat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Navita Fitriani dengan NIM 12470300025. Pada video presentasi kali ini, saya akan menjelaskan proyek UAS saya yang berjudul Rancang Bangun Sistem Monitoring dan Peringatan Dini Suhu Berbasis Internet of Things menggunakan ESP32, MQTT, Telegram, dan Python. Baik, yang pertama ada tujuan. Tujuan yang pertama ini adalah merancang sistem monitoring suhu berbasis IoT menggunakan sensor DHT22 dan ESP32. Yang kedua, ada mengimplementasikan komunikasi MQTT dan aplikasi Python untuk monitoring suhu secara real-time menggunakan melalui GUI. Yang ketiga, ada mengembangkan sistem peringatan dini menggunakan buzzer dan telegram bot saat suhu mencapai batas bahaya. Baik, untuk selanjutnya adalah dasar teori. Yang pertama, Internet of Things, IoT. IoT adalah teknologi yang memungkinkan perangkat lunak, perangkat elektronik saling terhubung dan bertukar data melalui jaringan internet. IoT memungkinkan proses monitoring dan pengendalian sistem dilakukan secara otomatis serta dapat diakses dari jarak jauh. Lalu yang kedua ada sensor DHT22. Sensor ini merupakan sensor digital yang digunakan untuk mengukur suhu lingkungan. Sensor ini juga menghasilkan data digital sehingga dapat langsung dibaca oleh microcontroller ESP32. Sensor DHT22 ini memiliki tingkat akurasi yang cukup baik dan banyak digunakan pada sistem monitoring berbasis IoT. Lalu yang ketiga ada ESP32. ESP32 ini adalah microcontroller yang dilengkapi dengan modul Wi-Fi terintegrasi sehingga cocok digunakan untuk aplikasi IoT. ESP32 bertugas untuk membaca data suhu dari sensor DHT22, mengolah data dan mengirimkannya ke MQTT broker. Lalu ada MQTT atau Message Queuing Telemetry Transport. MQTT merupakan protokol komunikasi data ringan yang dirancang untuk aplikasi Internet of Things. MQTT ini menggunakan metode publish ke subscribe melalui perantara yang disebut dengan MQTT broker. Lalu selanjutnya ada Python GUI. Python digunakan untuk membuat aplikasi monitoring berbasis Graphic User Interface atau GUI. GUI ini berfungsi untuk menampilkan nilai suhu dan status kondisi lingkungan secara real-time. Data yang ditampilkan berasal dari MQTT broker yang menerima informasi dari ESP32. Nah, selanjutnya ada Telegram bot. Telegram bot ini adalah aplikasi yang digunakan sebagai media notifikasi jarak jauh. Ketika suhu mencapai kondisi bahaya, sistem akan mengirimkan pesan otomatis ke akun Telegram pengguna. Notifikasi ini berisi tentang informasi suhu terkini dan status kondisi lingkungan. Lalu ada Early Warning System atau EWS. Early Warning System atau EWS ini adalah sistem yang dirancang untuk memberikan peringatan secara otomatis ketika terdeteksi kondisi yang berpotensi membahayakan. Lalu pada proyek ini kondisi suhu dibagi menjadi 3 kategori. Yang pertama ada kondisi normal, yaitu suhu di bawah 30 derajat Celcius. Ada kondisi waspada, di mana suhu berada pada 30 derajat Celcius sampai suhu 35 derajat Celcius. Lalu yang terakhir ada kondisi bahaya, di mana suhu mencapai lebih dari 35 derajat Celcius. Saat suhu-suhu ini mencapai kategori bahaya, buzzer akan aktif secara otomatis dan sistem mengirimkan notifikasi melalui Telegram. Sistem peringatan dini membantu pengguna mengambil tindakan lebih cepat untuk mencegah risiko akibat peningkatan suhu yang berlebihan. Lalu selanjutnya ada diagram alir. Di sini saya mencoba membuat diagram alir. Yang pertama kita memulai, lalu menyiapkan alat dan bahan, dan kemudian membuat rangkaian ESP32, DHT22, buzzer, dan pada walkWI. Nah, kemudian setelah dirangkai, kita mengunggah program ESP32 dan menjalankan program pada Python. Setelah itu, kita membaca dan mengirim data suhu DHT22 melalui MQTT ke Python dan Telegram. Di sini kita lihat apakah data suhu berhasil diterima oleh Python dan Telegram atau tidak. Kalau tidak, kita kemudian memeriksa konfigurasi MQTT, koneksi broker, dan program Python, lalu kembali lagi ke mengunggah program ESP32. Jika berhasil,
Kita kemudian menampilkan data suhu pada GUI secara real time dan menganalisis status suhu, apakah itu normal, waspada, atau bahaya, lalu mengirimkan data monitoring ke Telegram. Kemudian selesai. Lalu ada pembahasan. Di sini saya membuat 3 poin pembahasan. Yang pertama, ada hasil analisis pembuatan program. Di sini ada sistem monitoring dan peringatan dini suhu berhasil diimplementasikan menggunakan sensor DHT22, ESP32, MQTT, Python, dan Telegram bot. Sistem mampu membaca suhu lingkungan, mengirimkan data melalui MQTT, menampilkan hasil monitoring pada GUI, serta mengirimkan notifikasi otomatis saat suhu mencapai batas bahaya. Lalu ada hasil analisis pengujian program. Data suhu yang diperoleh dari sensor DHT22 dapat diterima dan diproses oleh ESP32 dengan baik. Informasi suhu ini berhasil dikirim melalui MQTT broker, ditampilkan secara real-time pada GUI, Python, dan diteruskan ke Telegram sehingga pengguna dapat memantau kondisi lingkungan secara langsung maupun jarak jauh. Lalu yang poin terakhir ada analisis kinerja program. Kinerja sistem menunjukkan proses monitoring suhu berjalan secara otomatis, kontinu, dan real-time. Komunikasi antara ESP32, MQTT Python, dan Telegram berlangsung sesuai fungsi yang dirancang sehingga data dapat diterima dengan cepat. Sementara notifikasi peringatan dapat dikirim ketika suhu berada pada kondisi berbahaya. Lalu ada kesimpulan, sistem monitoring dan peringatan dini suhu berbasis IoT menggunakan DHT22, ESP32, MQTT, Python, dan Telegram berhasil berfungsi sesuai perancang sistem mampu melakukan pemantauan suhu secara real-time, menampilkan data pada GUI, serta mengirimkan notifikasi otomatis ketika suhu mencapai batas bahaya. Integrasi seluruh komponen berjalan dengan baik dan responsif. Lalu ini ada untuk bagian referensi, kemudian bagian ini untuk lampiran, di mana yang pertama ada proses pengujian, gambar proses pengujian, lalu ada skematik rangkaian. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.